Oke, halo guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan untuk light novel dari anime Shin no Nakama Janitu Yusa no Party wo Oida Sareta not Henkyu de Slow Life Surukoto ni Shimashita. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutin dari chapter yang ke-11 ya, yang dimana di part sebelumnya kita udah bahas chapter 10. Nah, jadi buat kalian yang mau lihat dari awal atau mau lihat chapter-chapter sebelumnya, bisa cek aja videonya ada di playlist. Nah, oke, tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung saja kita ke light novelnya. Nah, oke, di sini untuk chapter 11 judulnya adalah Toko Mebel Pusat Kota Kang Half Orts atau Setengah Orts. Nah, oke. Nah, jadi di part sebelumnya kita udah lihat ya keseharian Reed, dan dia itu tinggal bareng sama Reed, guys. Nah, buat kalian yang nggak tahu ceritanya bisa cek aja ya di part sebelumnya. Oke, ini dia. Reed dan Red berjalan menuju toko mebel untuk membeli tempat tidur. Selama musim panas di kota Sultan, baik pagi dan siang hari berjalan kaki seperti ini tidak begitu enak. Enaknya tuh istirahat di rumah sampai sore hari. Nah, jadi ini ceritanya itu si Red sama Red itu mau beli tempat tidur karena di apoteknya atau di tempatnya si Red itu cuma ada satu kasur, guys. Jadi kan otomatis nggak bisa tidur bareng atau satu kasur karena belum nikah. Nah, yang menarik adalah di part sebelumnya di mana itu keduanya itu malah tidur di lantai, guys. Oke, ini dia lanjutannya. Biasanya para penambang pergi menambang biji perak saat pagi hari. Saat siang hari semua orang akan makan bersama, dan di malam hari para penambang akan minum bir bersama sambil bernyanyi. Itu adalah kota yang harmonis. Red pernah ke Musari? Tanya Red. Ya, Red kesana untuk mencari mithril ingots. Red juga sering mengunjungi berbagai tempat, tetapi tidak terpikir olehnya kalau akan tinggal di kota Sultan. Ini adalah kota yang letaknya jauh dari medan perang melawan pasukan Raja Iblis, dan sebagian tanahnya masih terbengkalai. Nah, jadi ini kota Sultan itu kota yang di pinggiran gitu lah ya, jadi jauh dari ancaman pasukan Raja Iblis, guys. Jadi hitungannya ini kota aman lah ya. Kota ini mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh kota lain, yaitu tingkat teknologinya yang rendah dan monster yang tidak begitu kuat. Fakta itu terbukti bahwa petualang rank B hanya diperlukan untuk melawan Owlbear yang muncul setiap hari di pegunungan. Dan negeri ini mempunyai monster yang kuat bagi para petualang, yang dimana tentunya bakal kesulitan ya kalau misal monsternya lebih kuat, dan di Sultan itu cuma ada petualang rank B. Kalau muncul ancaman lebih besar bahaya sih. Tapi karena ini di Sultan itu monsternya rata-rata nggak terlalu kuat, guys. Jadi cuma ada maksimal yang paling tinggi petualang rank B, dan itu si Red sama si Albert doang ya. Dan setelah berjalan, si Red dan Red akhirnya sampai di toko mebel Kang Storm Thunder. Waduh, namanya Kang Storm Thunder, keren amat dah. Nama yang aneh. Toko itu milik pengrajin mebel dengan keterampilan yang hebat. Kang Storm, dipanggilnya Kang Storm. Storm itu badai, Thunder petir, badai petir, guys. Kalau di dalam, setelah Red berteriak, sebuah sosok kekar muncul dari dalam toko. Dia memiliki hidung seperti seekor babi hutan, tingginya sedikit lebih pendek dari manusia, tetapi tubuhnya berotot serta taring yang mencuat dari mulutnya, membuat penampilannya sangar. Red sama toh, terima kasih telah berlangganan. Tapi kenapa Red ada di sini juga? Ujar si Half Orcs ini ya, guys. Jadi dia ini Half Orcs, setengah Orcs. Ya, banyak hal yang sudah terjadi, balas Red. Storm atau tepatnya Storm Thunder memiringkan leher pendeknya ke arah mereka
di mana mereka merupakan petualang terbaik dan spesialis tanaman herbal terbaik di kota Sultan. Nah, kalau Red itu terkenalnya spesialis tanaman, guys. Kemudian di sini Red menjawab, akan tinggal di rumah Red mulai sekarang dan seterusnya. Otomatis jelas kaget ya. Hah? Itulah kenapa kami datang kemari, karena pengen beli tempat tidur baru. Kemudian si Kang Storm ini balas, oh, apakah aku perlu mengucapkan selamat? Ya, aku tidak tahu yang terjadi sih. Red, kau pria yang beruntung. Nah, ini dikiranya udah itu, guys. Tidak. Bentar. Apa kau tidak salah mengartikannya? Tempat tidur kan? Serahkan saja pada Storm Thunder ini. Storm Thunder adalah seorang half orc berdarah campuran antara manusia dan orc. Nah, jadi kalau hubungan antara manusia dan orc jadi half orc. Nah, kalau manusia dengan elf jadi half elf gitu ya, guys. Orc merupakan ras dari benua hitam dengan wajahnya yang menyerupai babi, dan mereka adalah pasukan yang terdiri dari prajurit dan kavaleri, di mana mereka sangat gila perang. Nah, iya sih, biasanya kalau ras orc itu spesialisnya perang, guys. Tapi ini jadi kayak pengrajin gitu ya. Ketika terjadi peperangan antara dua benua, sebagian besar dari mereka akan melahirkan anak-anaknya di benua ini. Terlepas dari orang tua yang kejam dan keji yang bertarung di garis depan dari pasukan Raja Iblis, half orcs masihlah mirip manusia. Meskipun demikian, karena penampilan dan asal mereka, banyak diantaranya terpaksa hidup miskin dan menjadi penjahat atau menjadi tentara bayaran untuk mencari nafkah. Nama Storm Thunder, namanya memakai bahasa dari benua hitam yang berarti guntur atau petir. Kemudian storm dan itu artinya badai. Terus namanya diubah menggunakan bahasa yang ada di benua ini. Aku dan semua orang yang ada di pusat kota menyingkat dan memanggilnya Stothun. Stothun, anjir. Stothun. Meskipun orangnya sendiri tak suka dengan nama itu. Seberapa luas kamarmu? Tanya si Storm ini, Stothun ya. Storm Thunder membungkukkan tubuhnya dan sikapnya ini sama sekali jarang ia tunjukkan padaku. Aku lantas memalingkan wajah dari pengrajin yang tidak sopan itu dan melihat-lihat produk mebel yang ada di dalam toko. Semua mebel terbuat dari berbagai macam kayu dan beragam bentuknya, dari yang rumit sampai sederhana. Ada tempat tidur yang terbuat dari kayu oak, eboni hitam, dan kayu ulin. Tetapi di antara semua itu yang paling menonjol adalah yang terbuat dari kayu kehidupan yang memiliki tahan lama yang panjang meski sudah dibuat menjadi mebel. Hanya menyemprotkan air saja sudah cukup untuk memperbaikannya. Dibutuhkan keterampilan yang disebut teknik pembuatan mebel tingkat menengah. Di kota Sultan sendiri langka untuk menemukan orang yang menguasai teknik pembuatan mebel tingkat menengah. Hei, jangan sentuh apapun kalau kau tidak ingin membelinya, ujar Kang Storm ini. Storm Thunder kesal saat melihatku atau melihat Red menyentuh tempat tidur yang terbuat dari kayu kehidupan. Red pun mengangkat tangan dengan acuh. Setelah beberapa saat, Red memanggilku. Red sudah memutuskan untuk membeli tempat tidur dari kayu kenari double ini. Tolong buatkan tempat tidur tunggal saja. Red bisa mendengar gumaman Storm Thunder yang berbunyi dasar pengecut. Karena buat tempat tidur tunggal ya. Dasar pengecut. Red tertawa saat mengatakannya. Tempat tidur yang kami beli akan dikirim saat malam hari. Kami pun mengambil satu patung, beberapa lukisan, dan satu set meja dan kursi dengan kualitas tinggi dari mansion Red sebelumnya. Diangkut dan membawanya bersama kami. Nah, jadi sebelumnya Red itu ada mansion ya, tinggal di mansion, anjir. Kami naik kereta dengan roh monster elemen tanah yang dipanggil Red untuk menarik keretanya. Waduh, narik kereta pakai monster elemen tanah, guys. Nah, karena si Red ini juga spesial roh ya sihirnya. Mansion Red adalah tempat yang mewah, memang cocok untuk petualang terbaik di kota Sultan. Kota Sultan mempunyai penduduk half orcs dalam jumlah banyak dibanding kota-kota lain. Storm Thunder adalah pemegang perlindungan ilahi pengrajin tingkat tinggi, tapi sebagai half orcs ia tidak bisa dengan mudahnya membuka toko di kota-kota lain selain Sultan.
karena penampilannya yang menakutkan, dan masih ada banyak half human dari benua hitam yang tidak menemukan tempat tinggal, sehingga akhirnya mereka menemukan yang cocok, yakni di kota Sultan. Red paham, sepertinya diharapkan darinya, kau bahkan mempunyai wawasan luas mengenai perlindungan ilahi. Red terkadang ikut membantunya berburu untuk mendapatkan uang. Ternyata perlindungan ilahi non-tempur memang susah. Level perlindungan ilahi akan meningkat saat mereka melawan musuh yang sama-sama memegang perlindungan ilahi. Dan jadi level perlindungan ilahi atau berkah itu dapat meningkat kalau melawan yang sama-sama punya perlindungan ilahi, guys. Seseorang dengan perlindungan ilahi tanpa keahlian bertarung mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan pertempuran. Lain halnya dengan pemegang perlindungan ilahi yang mempunyai keahlian bertarung. Tetapi mereka yang pemegang perlindungan ilahi tanpa keahlian bertarung bisa ditingkatkan dengan melawan monster, binatang buas, dan manusia. Nah, jadi kalau perlindungan ilahinya nggak ada skill tempur, bisa dinaikkan dengan cara melawan monster, binatang buas, dan manusia, ya guys. Perlindungan ilahi di dunia ini, semua makhluk hidup selain iblis Asura sudah memegang perlindungan ilahi sejak mereka dilahirkan. Itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Dewa Agung Dimais, dewa dari agama yang sudah tersebar luas di semua penjuru negeri. Perlindungan ilahi yang memiliki nama, skill, dan level sendiri-sendiri. Meningkatkan level akan memberikan poin kepada seseorang untuk mendapatkan skill. Kemudian skill tersebut akan memberikan kekuatan kepada pemiliknya. Kekuatan tersebut dapat ditingkatkan mulai dari skill yang bisa melantunkan sebuah sihir, skill untuk membuat senjata dan armor, membuat kerajinan, menciptakan sebuah lagu yang bisa menggetarkan hati, atau mengarahkan kekuatan yang tidak masuk akal. Terus bagaimana cara meningkatkan level perlindungan ilahinya? Hanya ada satu cara, yaitu dengan membunuh sesama pemegang perlindungan ilahi dengan keahlian bertarung. Ini berlaku untuk perlindungan ilahi dengan keahlian bertarung ataupun sebaliknya. Perlindungan ilahi pengrajin tidak akan pernah bisa meningkat hanya dengan mengandalkan potensi utama mereka. Wah, jadi sulit dong kalau yang perlindungan ilahi selain skill tempur, ya. Alasan kenapa guild petualang bisa mencapai otoritas tertinggi karena mereka mempekerjakan para petualang untuk hal seperti itu. Melihat ke sampingku terdapat seorang cewek berusia sekitar 13 tahun sedang bercanda dengan begitu semangat tanpa memperpedulikan teriknya matahari. Di punggung mereka terdapat tombak tanpa ornamen, terdapat noda darah hitam kemerah-merahan di ujung tombaknya dan mereka lupa membersihkannya. Dunia ini memang dipenuhi dengan pertempuran. Nah, siapakah dia ini? Bikin penasaran nih. Nah, jadi kita bakal lanjutin di chapter 12 untuk kelanjutan teks ini, ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.